Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster nomor 1 dunia, Magnus Carlsen berhasil lolos menuju babak final turnamen Meltwater Champions Chess Tour Charity Cup 2022 setelah menyingkirkan perlawanan Grandmaster Ding Liren di babak semifinal. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round keempat antara Magnus menghadapi Ding Liren tersebut, dan Grandmaster Ding Liren memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pion C4 mengarah ke dalam pembukaan gambit menteri dan pion E6. Karena tidak pion pukul pion, maka permainan ini masuk ke dalam pembukaan gambit menteri ditolak. Kuda C3 mengancam pion hitam 2 kali. Dan balasan hitam di sini cukup defensif dengan pion C6 yang menandakan permainan ini berubah bentuk pembukaan lagi menjadi pembukaan pertahanan semi Slav. Kuda F3 dan kuda F6, lalu gajah G5 memaku kuda yang sedang melindungi menteri. Maka untuk menangkalnya agar kuda hitam bisa bergerak lagi adalah dengan gajah ke petak E7, pion E3 dan kuda B menuju petak D7, lalu menteri C2, pion ancam gajah dan gajah mundur ke F4. Kuda ancam gajah lagi dan gajah E5, kuda F6 dan gajah putih mundur ke posisi yang paling nyaman yaitu ke petak G3. Kuda ancam gajah dan di sini tidak perlu lagi gajah putih berpindah-pindah tempat. Dan di sini putih lebih memutuskan langkah rokade panjang, lalu kuda pukul gajah dan pion pukul kuda, lalu pion pukul pion dan gajah pukul pion. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke D3, lalu gajah B7, raja B1 untuk memindahkan raja putih ke petak yang lebih aman, dan menteri B6. Menempatkan menteri hitam di satu lajur yang sama dengan raja putih, artinya di sini hitam lambat laun akan menyerang ke pertahanan set menteri dari putih tempat di mana raja putih berada. Pion G4 dan pion A6, pion G5 dan rokade panjang oleh hitam. Pion pukul pion, benteng pukul pion, benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Lalu gajah mundur ke petak E2 dan pion F5, pion E4 mengajak pertukaran pion oleh putih yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion di petak E4, kuda pukul pion di petak E4, dan raja ke petak B8, benteng C1, menteri C7, pion A3, menteri F4, kuda merangsek ke petak D2, dan pion C5. Ini langkah menarik dari Grandmaster Magnus Carlsen yang menciptakan ketegangan di petak pusat dari permainan keduanya ya. Pion ancam menteri dan menteri ke petak F5, dan di sini putih memutuskan untuk pion pukul pion dan hitam berani untuk kuda pukul pion. Karena di sini kalau putih melakukan langkah kuda pukul kuda, maka bukan gajah pukul kuda yang dilakukan, tetapi yang dilakukan adalah benteng pukul kuda. Karena menteri tidak bisa pukul benteng karena sedang berada di petak diagonal yang sama dengan menteri hitam dan sekaligus sedang melindungi rajanya. Oleh karena itu, putih akan rugi jika melakukan langkah kuda pukul kuda. Oleh karena itu di sini putih melakukan langkah gajah ke petak F3 yang juga merupakan semacam pembelaan terbaik menurut analisa komputer. Benteng C8 dan kuda pukul kuda di petak C5, benteng pukul kuda, menteri pukul menteri, dan benteng pukul benteng di petak C1 dengan tempo skak, raja pukul benteng, dan pion pukul menteri. Di sini permainan masih cukup imbang antara keduanya, apalagi setelah gajah pukul gajah dan raja pukul gajah, dan permainan ini akan segera memasuki babak akhir. Sebenarnya kita melihat di sini sama, hitam punya 4 pion
satu gajah, putih punya 4 pion, satu kuda, tetapi yang membedakan secara posisi Grandmaster Magnus Carlsen lebih unggul. Kemungkinan menjadi lebih unggul karena di sini gajah hitam juga berada di petak diagonal yang sama, yaitu di petak diagonal yang hitam dengan 2 pion putih. Mungkin ini adalah keuntungannya. Dan juga di sini ada pion hitam yang ada di petak H6 yang juga merupakan penentu untuk bisa masuk promosi ya. Oke, kita lanjutkan. Kuda F3. Nah, ketidaktepatan langkah lagi oleh Grandmaster Ding Liren yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen unggul posisi cukup jauh, yaitu plus 1,5 atas Ding Liren, sehingga di sini hanya tinggal memanfaatkan saja untuk tidak menciptakan blunder dan kesalahan di langkah-langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen. Gajah ancam pion dan kuda H4, lalu pion F4. Menarik langkah ini. Pion G4, gajah pukul pion di petak F2 ancam kuda, dan kuda merangsek ke F5, dan ini adalah kesalahan langkah pertama dari Magnus Carlsen dengan pion ke petak F3, tapi sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena di sini membuat hitam masih tetap unggul posisi 0,5, artinya tidak terlalu menjadi masalah, justru membuat putih menjadi sedikit ketakutan karena 2 langkah lagi pion hitam promosi. Raja D2, Raja C6, kuda pukul pion di H6, lalu raja mendekat ke D5, pion G5, ini juga sudah merupakan ketidaktepatan langkah, lalu raja ke petak E4, dan di sini Grandmaster Ding Liren melakukan blunder dengan pion ke petak G6. Coba teman-teman coba tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen untuk membuat Ding Liren menyerah. Langkah ini cukup mudah ya. Bahkan sekaliber pemula pun bisa menemukannya, yaitu dengan langkah gajah skak di petak E3. Gajah skak kuda. Jadi misalkan di sini jika putih melanjutkan permainan, contohlah raja ke petak E1, maka di sini bisa gajah pukul kuda. Tidak mungkin pion maju, karena jika pion maju maka gajah pukul pion. Melihat situasi yang sudah menjadi sangat sulit seperti ini, Grandmaster Ding Liren memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.